Itu tadi yang tak sampaikan ke Mas Anies di belakang itu, teman-teman itu saking kreativitasnya tinggi, Mas. Gua dari Bekasi nih. Ada yang numpang nggak gitu? Itu opsinya beberapa, Mas. Bisa ada kendaraan tapi nggak ada isi bensinnya. Atau kemungkinan kedua, Mas. Dia jomblo akut yang sedang mencari keberuntungan. Jangan-jangan ada wanita khilaf nih. Nah, gitulah, Mas. Jadi ya alhamdulillah Mbah Nun sudah menciptakan kebun binatang seperti ini ya, alhamdulillah isinya ya macam-macam lah ya. Kata Mas Fahmi kewannya aku, tapi temannya kewan banyak. Ada yang wedus, ada yang sapi, ada yang biawak, cuman monyet, Mas. Gak usah ngaku. Jadi itu teman-teman, sekali lagi kita kata Mas Abrang tadi itu, apa alasan kita untuk tidak menertawakan diri kita, untuk tidak tertawa bersama-sama? Sudahlah, kita mau cari hiburan apa sih kalau cuma tidak ujungnya adalah kebahagiaan diri kita dan bersama-sama ini, kan gitu teman-teman. Jadi berikutnya saya tadi ngintip Mas Anies kayaknya neken handphonenya tuh kok nggak berhenti-berhenti. Tak lirik kok sudah ada 9 paragraf teman-teman. Sekilas sih kelihatan tadi Budi Ari. Wah, nggak tahu saya. Jadi mohon izin Mas Anies, saya sebenarnya pengen mengantarkan secara khusyuk, Mas. Karena saya ini kan alim orangnya, Mas. Pakai peci. Tapi karena terpantik sama kelakuan keluarga baru kita 2 itu, Mas. Jadi saya gimana ya, Mas ya? Mas Anies ini saya kasih Mas? Informasi. Mas Anies sudah bukan lagi gubernur kan? Sudah bukan lagi capres. Mau keluar Jogja yang asli boleh, Mas. Mau keluar asli. Jadi kalau nggak di forum gini kan nggak mungkin juga saya berani ngomong ya. Mas Anies RP cangkemnya pating celotot nggak apa-apa. Wes. Saya ngerasa sebagai bagian dari anak bangsa yang bangga punya Anies Baswedan di Indonesia. Kok diginiin gimana sih ini? Nggak bisa ini. Ini nggak bisa didiamkan Mas Anies. Mas Anies di samping ininya tuh ada mic, monggo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerusin aja pembicaraan ini. Tadi bicara ini forum yang bebas, kan ceritakan forum yang tempat ekspresi. Saya sambil lihat ini, di ruangan ini, di tempat ini memang tidak ada batas. Jadi masuk dan keluar itu memang bebas. Jadi kalau mau membuat forum yang bebas, jangan beri tembok-tembok pembatas. Gitu. Satu. Wes langsung. Nar komentar langsung ya, Mas. Ojo ditahan, ditahan kok. Ya. Anyang-anyangan nggak, Mas? Jadi saya senang kembali lagi ke sini. Mas Abrang selamat dan kita sama-sama doakan berharap insya Allah Canun kembali sehat dan nanti bisa kembali kumpul bersama kita di sini semua. Dan terus jadi penjuru. Penjuru itu apa tahu? Penjuru itu kalau di barisan itu paling ujung kanan depan. Kalau penjurunya serong ke kanan, seluruhnya serong kanan. Dan Cak Nun selama ini menjadi penjuru kita, mudah-mudahan segera pulih dan kembali bisa bersama-sama kita di sini. Amin. Jadi senang bisa kembali lagi dan sudah lama belum sempat ke sini. Walaupun dulu menjelang Pilpres tapi tidak ikut masuk ke sini. Karena seperti dibilang tadi, nggak ada efeknya. Orang efek, Mas, orang efek. Mung dinyek-nyek itu. Monggo bahan nyek-nyekan, Mas. Oke. Wah, dan repot. Bahan nyek-nyekan neng omah digeguyu, atau? Jadi udah repot kita.
Jadi menghindari forum ini, lebih baik datang ke Desa Anies. Karena di situ boleh berdebat, boleh berdiskusi. Dan malam ini kita dengar tadi Kania cerita soal rasional, bagaimana kita harus rasional, ada menarik. Nanti kita coba obrolin lebih jauh. Tapi kan pesan utama malam ini itu soal angon sebetulnya. Soal angon. Cuman saya nggak tahu kenapa total politik itu dari seluruh pembicaraannya menyebut Anies itu 58%. 58% sebut, maksudnya apa ini gitu. Tapi sekaligus saya bersyukur, berarti nama itu, nama Anies itu ada di benak mereka terus menerus. Tapi apa benar total politik mau ganti nama? Apa Mas? Total rejim. Mas, izin Mas, ada satu yang ini hak jawab sedikit Mas. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tadi juga saya nggak pakai hak jawab. Mas, Oh. ini fitnah nggak berbanding lurus dengan pendapatan. Nggak usah. Tidak, makanya tadi saya diam terus. Supaya ketika saya ngomong, you harus diam juga dong. Dia nggak sadar masuk jebakan. Jadi itu dia ketika dia dibilang Anisisme. Bukan, itu Asian values. Iya, itu Asian values, teman-teman. Ampun. Jadi, nah dan kalau kita lihat ada kompetisi, teman-teman. Kalau ada kompetisi itu sah untuk ada yang namanya perdebatan. What's wrong with that? Oh, kafir liberal? Walaupun kafir liberal, tapi saya tahu dia milih siapa kemarin. Betul Dadang? Aman. Dadang tuh kalau ngacung gini Mas. Dia dari dulu sohib. Jadi walaupun disebutnya kafir liberal, tapi kalau jalan kita sebarisan. Nah, jadi ketika ada kompetisi ya tentu ada perdebatan. Justru yang masalah itu ketika perdebatan itu disalahkan. Ketika perdebatan ditiadakan. Silahkan berdebat, dan sebenarnya selama ini juga berdebat baik-baik saja. Kenapa sih indikasinya baik-baik saja? Tidak muncul jadi kekerasan. Tidak muncul jadi kekerasan. Yang muncul adalah ide baru, gagasan baru. Ada yang terdesak. Ada yang dulu luar biasa membela, hari ini diam. Banyak itu. Ada yang dari dulu membela, sampai sekarang membela. Tapi teman-teman itu menurut saya malah ini sesuatu yang normal. Jangan kemudian dihindari. Gini teman-teman, begitu ada pilihan yang berbeda maka di situ muncul polarisasi. Polarisasi itu sesuatu yang normal. Polarisasi. Nah, polarisasi itu polarisasi ide, polarisasi gagasan, polarisasi pilihan, polarisasi selera. Polarisasi itu sesuatu yang normal adanya. Yang sering kita anggap, menurut saya pemahaman kita, setiap polarisasi dianggap konflik, itu masalah. Dan setiap konflik dalam perpecahan, itu problem. Kenapa? Ini ada urutannya teman-teman. Polarisasi, friksi, konflik, pecah, itu urutannya. Tidak selamanya yang disebut polarisasi adalah perpecahan. Kenapa? Karena untuk sampai perpecahan itu ada fasenya. Polarisasi jadi friksi. Okay? Kalau friksi ada indikasinya tuh. Percikan-percikan, ada kekerasan, ada konflik fisik. Itu muncul tuh mulai friksi. Lalu konflik. Setelah konflik tidak terselesaikan, lalu pecah. Nah, kita dicekoki dengan pikiran bahwa setiap polarisasi adalah perpecahan. Tidak. Polarisasi itu wajar. Ketika para budayawan berdebat di dalam kongres kebudayaan, di situ ada polarisasi pikiran. Ketika para seniman berdebat tentang madhab lukisan, di situ ada polarisasi. Dan polarisasi dalam pemikiran seperti ini sesuatu yang normal wajar. Tapi dijaga, jangan menjadi friksi, jangan menjadi konflik. Apalagi, dan yang kita hadapi kemarin ini,
kita menghadapi polarisasi, tapi tidak terjadi friksi, tidak terjadi konflik, apalagi perpecahan. Kita utuh bersama-sama. Iya. Jadi, ini adalah sesuatu yang menurut saya indah dalam demokrasi kita. Dan rasanya kita harus bangga dengan proses itu semua. Betapa itu terjadi. Jadi kalau kita melihat proses politik yang polarizing, selama itu terjaga perdebatannya dalam gagasan, dalam pikiran, dan tidak muncul menjadi friksi konflik, maka itu membantu semua untuk kemudian reflektif. Karena kita bangsa ini mengalami perjalanan, dan dalam perjalanan itu kita ada fase-fase di mana kita belajar secara kolektif. Nah, proses politik itu kita belajar secara kolektif. Nah, terus tadi ngobrol soal angon, ngobrol soal ini yang berada di sini teman-teman, yang kumpul bersama itu peduli. Kan nggak banyak teman-teman yang mau berdiskusi sampai jam 3 pagi. Kalau memang indikatornya adalah tabungan cuma 150.000 gitu. Tapi rasanya yang ada di sini agak lebih dari itu harusnya. 160 ya. Apa ada yang barusan kehilangan pekerjaan? Oh, tapi kalau kehilangan pekerjaan, Anda bikin video. Video mengundurkan diri, kirimkan ke Total Politik, nanti Anda diangkat lagi. Aman itu, aman. Yang paham cuma Arima Budi nih. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat soal angon, teman-teman. Sebenarnya sebagai sebuah ilustrasi, Cak Dun berkali-kali bercerita soal ini dan mengingatkan kita di dalam tradisi agama Samawi, para nabi memiliki peran sebagai penggembala hewan ternak. Apa yang membedakan hewan ternak dibanding hewan yang lain umumnya? Mereka adalah hewan-hewan yang berkelompok. Selalu berkelompok, perginya berkelompok, tidak bersendiri. Nah, hewan berkelompok ini ada gembala. Gembala yang memberikan arah, gembala yang menjaga tidak tercecer, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat sebagai bangsa, maka kepemimpinan yang ada haruslah kepemimpinan yang menjadi rujukan. Menjadi rujukan bagi semua. Nah, kepemimpinan yang menjadi rujukan, teman-teman, itu memiliki syarat. Ini yang sering kali jadi masalah. Ketika kepemimpinan mengandalkan sikapnya atas dasar untung dan rugi, atas dasar baik dan buruk, cost benefit, maka bila itu dikerjakan lintas waktu, ini akan nampak sebagai proses kepemimpinan yang oportunistik. Karena segalanya, mana yang menguntungkan, itu yang diambil, mana yang merugikan, itu ditinggalkan. Sementara dalam hidup berbangsa, kita hidup satu komunitas bangsa, tidak cukup dengan soal untung dan rugi. Memimpin, tidak bisa. Yang jadi rujukan bukan orang yang ambil keputusan untung dan rugi, tapi orang yang mengambil keputusan tentang mana benar, mana salah. Yang menjaga benar dan salah. Jadi kalau saya gambarkan, kira-kira vertikal, benar salah, horizontal, baik, buruk. Apa yang sering terjadi? Beberapa waktu ini kita lama di dalam proses kepemimpinan yang tidak menekankan soal benar, tapi menekankan soal untung. Nah, ketika menekankan untung, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian lintas waktu kita menyaksikan sikap yang inkonsisten. Karena konsisten dan tidak konsisten itu dirujuknya dengan benar atau salah. Kalau benar dipegang, maka dia lintas waktu akan nampak konsisten. Tapi kalau bicaranya untung rugi, lintas waktu dia akan nampak tidak
konsisten. Jadi, kalau pernyataan dulu selama bertugas dan pasca bertugas beda, di situ maka kita akan menyaksikan. Nah, ini teman-teman, saya melihat persoalan Angon ini, bagaimana merawat bangsa ini, adalah bagaimana menghadirkan kembali nilai, values sebagai rujukan utama. Kalau bahasa sederhananya, etik harus jadi pegangan. Kalau etik tidak jadi pegangan, teman-teman, jadi pegangan, maka kita akan menyaksikan terombang-ambing antara untung dan rugi. Nah, siapa penjaga etik? Siapa penjaga nilai yang paling utama? Yang dipilih sebagai pemimpin di Republik ini harus menjadi penjaga utama dari nilai kebenaran dan nilai-nilai etik yang ada di bangsa kita. Tidak ada pilihan lain. Artinya apa? Kalau nggak mau jaga etik, jangan masuk di situ. Karena benteng terakhirnya itu. Benteng terakhirnya di situ, teman-teman. Ketika tidak muncul, teman-teman, siapa yang mengisinya? Yang mengisi adalah pemimpin-pemimpin yang diikuti walaupun tidak punya kewenangan. Wah, kita menyaksikan Cak Nun sebagai pemimpin diikuti. Kenapa Cak Nun bisa diikuti? Karena Cak Nun tidak bicara untung rugi. Cak Nun nggak bicara tentang cost benefit. Cak Nun bicaranya tentang mana yang benar, mana yang salah. Betul tidak? Semua yang diikuti sebagai penggembala pasti rujukannya nilai. Mereka yang tidak pakai nilai pasti nggak diikuti sebagai gembala. Nah, di bangsa kita perlu mengembalikan itu. Kita pernah punya periode, teman-teman, di mana kepemimpinan yang diikuti adalah juga kepemimpinan yang pegang kewenangan. Saya tidak sebutnya kekuasaan ya, karena kekuasaan itu ada di kita. Power itu us, authority itu pada seseorang, authority itu pada lembaga, authority. Nah, kewenangan, teman-teman. Kita pernah punya periode itu, di mana apa yang dikatakan oleh pemegang authority adalah juga pemimpin. Tadi yang diceritakan sama Mas Ari, yang pernah saya ceritakan soal Bung Hatta, itu Bung Hatta ketika dia mengatakan sesuatu, itu dijadikan moral kompas. Kata-katanya Bung Hatta itu jadi moral kompas. Jadi petunjuk moral, pegangan. Ada periode di mana orang-orang seperti itu berderet. Apa sih karakternya dari mereka itu? Tadi disebutkan juga yang bisa jadi pemimpin. Orang-orang yang berintegritas. Orang-orang berintegritas inilah yang kemudian mendapatkan kepercayaan tanpa syarat. Karena dapat kepercayaan tanpa syarat, maka kata-kata diikuti, pikiran diikuti, tindakannya diikuti. Itulah sebabnya mereka bisa angon di Republik ini. Itulah sebabnya mereka diikuti di Republik ini. Tapi kalau tidak ada integritas, tidak diikuti. Dan ini membutuhkan, teman-teman, narasi yang baik. Tidak cukup hanya sekedar gagasan. Tidak cukup. Bahkan tidak cukup hanya sekedar kerja. Repot kalau hanya kerja tanpa narasi. Dan repot kalau narasi tanpa gagasan. Jadi ada gagasan, ada narasi, ada karya, ada kerja. Ini salah sebabnya, teman-teman, kita pernah memiliki periode di mana mereka yang angon itu dirujuk, teman-teman. Saya mau menyebutkan pemimpin-pemimpin non-politik. Jadi rujukan itu bukan hal yang aneh. Anak dibilang sama ayahnya, masuk ke pondok biar nanti bisa seperti Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Sebagai rujukan. Masuk pondok biar nanti bisa seperti Ustadz siapa. Masuk ke sekolah ini biar bisa menjadi penggerak gerakan sosial. Itu bukan hal aneh. Tapi ada periode di mana orang yang berada di wilayah politik dijadikan contoh di rumah tangga kita. Kamu belajar yang rajin ya, biar bisa seperti Sahrir. Kamu yang rajin ya, kamu belajar ya, biar bisa nanti seperti Rum. Belajar rajin ya, biar bisa seperti Soekarno.
Belajar biasa seperti Hatta. Orang-orang itu semua ketika ditanya apa profesinya, politisi. Apa politisi? Pemegang kewenangan dan pemimpin. Hari ini kita jarang sekali ketemu orang tua yang akan ngomong begitu pada anaknya. Kenapa? Karena di situ krisis integritas. Sehingga mereka yang memegang kewenangan tidak memegang peran sebagai orang yang angon. Nggak dirujuk. Semata-mata pegang kewenangan, bukan sebagai rujukan. Ini menurut saya tantangan yang kita miliki. Ketika kita sering menyebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Sebetulnya itu kata sopan dari mengatakan bahwa tidak dijadikan rujukan walaupun pegang kewenangan. Tidak dijadikan kompas walaupun pegang kewenangan. Ini adalah satu situasi yang terlalu berat untuk dikatakan krisis kepercayaan. Tapi kenyataannya memang kepercayaan itu mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, PR kita sekarang adalah mengembalikan itu. Menghilangkan kepercayaan itu. Bagaimana bisa mengembalikan pribadi-pribadi yang memiliki integritas untuk mau berada di wilayah ini. Karena nggak banyak yang mau. Di wilayah ini nggak banyak yang mau. Teman-teman, kalau berada di wilayah ini itu artinya harus hadapin gempuran, harus hadapi perbedaan, harus menghadapi yang disebut sebagai serangan dan lain. Dan banyak yang memilih nggak usah aja dah. Itu terlalu terjal dan terlalu keras. Nggak usah di wilayah itu. Sementara semua keputusan-keputusan besar akan diambil di wilayah ini. Itulah sebabnya teman-teman, kalau kita bicara sekarang angon, menurut saya ini kesempatan bagi kita untuk mendorong kembali agar lebih banyak orang-orang tak bermasalah mau masuk di wilayah pengambilan keputusan. Masuk di wilayah politik. Karena kita sering terbalik. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Ini satu PR menurut saya yang agak serius yang harus kita dorong kembali. Jadi kembali kepada persoalan angon ini, saya rasa sudah saatnya untuk kita menarasikan kembali. Nah, ada satu refleksi aja Mas, soal narasi ini. Angon itu bukan hanya orang, tapi angon itu gagasan. Teman-teman mungkin nggak ngalamin era Orde Baru. Era Orde Baru itu kita yang pernah ngalamin penataran P4. Ada yang ngalamin nggak penataran P4 di sini? Ada yang ngalamin penataran P4 itu satu. Yang lainnya generasi pasca 98 ini katanya. Itu penataran P4 itu bukunya setebal ini. Ingat ya. 36 butir, GBHN, semua cepat lengkap tuh. Itu GBHN itu detail panjang. Dan seringkali kita selama beberapa tahun ini sering dengar negeri kita ini memerlukan GBHN sehingga punya arah. Punya arah itu kan bisa angon kan? Perasaan punya arah itu. Nah ini teman-teman, apa yang dahsyat dari era Orde Baru itu? Dokumen yang tebal itu diterjemahkan dalam 3 kata. Namanya trilogi pembangunan. 5 tahun ini stabilitas. 5 tahun ini pertumbuhan. 5 tahun ini pemerataan. Apa yang terjadi? Itu seperti mercusuar yang memberikan arah. Angon itu bukan hanya orang. Angon itu bukan hanya institusi. Tapi angon itu adalah gagasan. Gagasan yang jadi pegangan. Jadi tahu 5 tahun ini. Nah sekarang kita kalau ditanya 5 tahun ke depan apa? Apa ya? Apa ya? Cuman 3 kata itu. Dari dokumen yang gede itu. Namanya trilogi pembangunan. Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas. Tahu mana urutannya. Ini harus dikembalikan supaya bangsa ini punya narasi yang besar. Dan menurut saya, narasi yang harus dipegang ke depan adalah satu kalimat di dalam Pancasila. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menurut saya harus jadi pegangan sekarang. Jadi kalau ditanya arah kita kemana? Arah kita mengembalikan keadilan sosial. Menghadirkan keadilan sosial. Itu jadi pegangan. Karena kalau tidak ada pegangan,
kita akan mengalami kesulitan. Dan pada ujungnya teman-teman, kita semua harus memilih apa yang tadi Kania sampaikan soal rasional. Kita semua harus rasional, dan saya setuju apa yang dibilang Kania tadi. Kalau boleh saya nerusin dikit. Rasional itu kan artinya perbandingan ya, Kania. Rasio. Rasionya 2 kali 3, itu perbandingan. 2, 3. Rasio itu perbandingan. Jadi orang yang mengambil keputusan dengan memperbandingkan, maka dia rasional. Apa yang diperbandingkan terserah dia. Mau memperbandingkan kecantikannya boleh. Mau membandingkan tampilan fisiknya boleh, mau membandingkan gagasannya boleh, mau membandingkan, tapi yang penting membandingkan. Lalu membandingkan dengan apa? Nah ini, membandingkan dengan keinginan saya, membandingkan dengan keinginan kami. Karena itulah kenapa penting komunikasi. Bandingkan antara dia dengan apa yang saya inginkan. Berapa persen samanya, berapa persen bedanya. Makin tinggi samanya makin diikuti. Nah, di situ letak masalahnya. Seringkali kita membandingkan antar orang, tapi tidak membandingkan antar dia dan aspirasi kita. Karena tidak membandingkan antar dia dan aspirasi kita, terjadi mismatch yang tadi disampaikan. Aspirasinya A, milihnya B. Gelo, Mas. Kecelik. Karena nggak nyocokin antara aspirasinya dengan pilihannya. Yang dibandingkan cuman unsurnya, tapi tidak membandingkan dengan kita. Rasional, menurut saya rasional dalam artian memperbandingkan antar merekanya dan memperbandingkan dengan dirinya. Dan kalau itu dikerjakan, maka kita akan bisa mengambil pilihan-pilihan yang sehat buat demokrasi kita. Teman-teman sekalian, yang terakhir, jangan sampai ada rasa takut di Republik ini. Dan negara tidak berhak untuk memberikan rasa takut pada rakyatnya. Menjaga agar suasana kebebasan seperti ini muncul. Dan suasana kebebasan seperti ini muncul artinya yang bisa memberikan rasa takut itu bukan sesama kita saja. Sesama kita itu lebih mudah mengelolanya. Yang sulit adalah ketika pemegang kewenangan memberikan rasa takut. Pemegang kewenangan harus memberikan rasa aman, bukan memberikan rasa takut. Dan memberikan rasa nyaman untuk mengatakan apapun, termasuk untuk mengkritik yang memegang kewenangan. Jadi, ini menurut saya harus dijaga. Kalau itu ada, maka Republik ini akan terbuka, akan maju, dan kita akan menyaksikan perspektif yang berbeda-beda. Itu diperdebatkan. Perspektif beda-beda diperdebatkan, ini akan sehat untuk kemajuan. Tidak ada kemajuan yang muncul tanpa ada kompetisi gagasan. Kompetisi gagasan itulah yang kemudian memunculkan. Dan kompetisi gagasan itu lewat apa? Lewat saling komentar, saling kritik. Dan saling kritik adalah proses pembelajaran. Karena itulah kenapa rasa aman, rasa nyaman di dalam berdemokrasi ini harus dijaga. Jangan sampai demokrasi kita diiringi dengan rasa takut. Kalau ada rasa takut, berarti demokrasi sudah mengalami penurunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.